Bagi kami. Terima kasih untuk karya-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Itu bukanlah rancangan kami, tapi adalah rancangan Engkau Tuhan bagi kami. Terima kasih Engkau yang hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, pemilik hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkuasa atas hidup kami. Dan Kau punya rencana yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kau tebus kami untuk satu rencana yang indah di depan ini. Kuasai hati dan pikiran kami, jadikan hati kami seperti tanah yang subur. Ketika firman ditaburkan, maka dia boleh bertumbuh dan berbuah lebat. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku. Selamat Paskah. Rentetan Paskah itu adalah dimulai dari kematian sampai pada kebangkitannya. Walaupun saya tidak bisa secara jelas melihat muka saudara-saudara karena ada yang pakai masker, tidak apa-apa, itu protokol kesehatan kita. Itu tidak menyalahi dan itu bukan dosa. Pagi ini kita mau lihat firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan mengenai salibnya Yesus. Harusnya tidak jadwal saya, tapi karena Pastor Daniel masih berada di Medan untuk satu urusan yang tidak bisa dia tinggalkan. Mudah-mudahan hari Minggu, mudah-mudahan Pastor Daniel bisa bersama-sama dengan kita pada hari kebangkitan. Dan hari ini, walaupun di Warta Jemaat tadinya pastor yang akan menyampaikan, tapi sudah diralat sama Pak Adi, dan saya pun menyatakan diri bersedia untuk menggantikan pastor. Amin. Baik, cerita Paskah ini tiap tahun sudah diulang-ulang, diperingati, bahkan banyak sisi dianalisa dari kematian Tuhan Yesus. Setan pun tahu bahwa Yesus pernah mati. Iblis tahu bahwa Yesus pernah mati. Tapi bagi iblis tidak terlalu ada manfaat daripada kematian Tuhan Yesus. Musuh-musuh Yesus pun, artinya musuh Yesus, orang yang tak percaya pun pada Yesus, itu sekarang masih ada juga. Di Israel, orang masih tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi dia pernah mengetahui cerita, pernah mengetahui sejarah bahwa Yesus pernah mati dan Yesus pernah bangkit. Itu fakta. Bukan berarti karena ada suatu fakta, maka bisa semua orang menerima apa makna sesuatu. Buktinya apa? Itu tadi. Yesus pernah mati di Yerusalem, di Golgota, disalibkan dia di Golgota. Orang tahu banyak itu, iblis tahu itu, tapi iblis mencoba untuk bisa membuat manusia tidak terlalu mengakui dan tidak mau mengakui bahwa Yesus yang mati itu adalah Tuhan. Itu persoalannya. Sehingga ada seorang ahli agama dari seberang bilang,
Kalau ada di Alkitab ini mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, saya akan ikut dia. Dia tidak menemukan itu. Nah, kita pada hari ini sudah menemukan itu. Kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia pernah hidup, dia punya fisik daging. Betul. Itu sebabnya proyek datangnya Tuhan ke dunia itu bukan proyeknya manusia. Itu bukan rencananya manusia. Itu rencananya Allah. Waktu dunia dijadikan, Adam dan Hawa ada di Taman Eden, dia berkembang biak, dia menjadi banyak, jumlahnya bertambah, keturunannya bertambah, tapi dosa pun masuk ke dalam manusia dan mereka hidup di bawah penghukuman hukum Taurat. Begitu dulu cerita Perjanjian Lama. Lalu dosa manusia ini pada zaman dulu kalau mau minta diampuni, korbannya adalah korban bakaran binatang. Diambillah domba, diambillah binatang yang tambun, yang tidak bercacat katanya, yang mantap, yang prima. Kalau bilang sekarang itu yang super lah. Itulah yang disembelih. Lalu darahnya dipersembahkan sebagai korban penghapusan dosa. Itu zaman Perjanjian Lama. Jadi setiap orang Israel dulu melakukan dosa, untuk bisa dia merasa bahwa dosanya diampuni, maka harus ada korban yang dibuat untuk itu. Itu kejadian hari demi hari pada saat Perjanjian Lama. Ini fakta. Itu bukan opini, itu bukan pendapat, itu kejadian. Itu sebabnya setiap tahun untuk pengampunan dosa yang besar dilakukanlah acara penghapusan dosa secara massal. Itu pestanya luar biasa besarnya. Nah, pada saat itulah Allah melihat bahwa manusia tidak bisa berdamai kepada Allah. Kenapa? Semua yang dilakukan adalah usaha upaya manusia, tidak pernah sampai kepada Allah. Lalu ada proyek yang besar yang Tuhan berikan kepada dunia. Apa itu? Mulai ada kelahiran Yesus. Setelah ada Yesus, kelahiran Yesus, maka ada program matinya Yesus. Lalu cukup sampai di situ? Enggak, dia bangkit. Setelah bangkit apa? Dia naik ke sorga. Ada realita-realita yang terjadi, lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Itu programnya Tuhan. Dia bukan mau memperbanyak jumlah manusia lewat keturunan Yesus. Kalau kita lihat bahwa Yesus adalah suatu pribadi yang luar biasa, kenapalah tidak punya anak aja lah dia, supaya anaknya pun prima, kira-kira kan gitu dia. Anaknya pun baik, anaknya saleh. Itu bukan programnya Tuhan Allah. Program Allah adalah mendatangkan Yesus ke dunia, yang dielu-elukan bukan kehebatan kelahiran dia. Kalau sekarang orang yang kaya tidak ketulungan, punya anak, pasti dirayakannya luar biasa. Kenapa? Sudah lama ditunggu-tunggu, dia sekarang sudah lahir, maka dibuatlah pesta besar. Tidak ada acara perkawinan Tuhan Yesus. Kenapa? Oh iya, kenapa Tuhan Yesus tidak ada? Pastilah dia kalau ada acara pernikahan dia, pasti luar biasa acaranya. Tidak ada acara perkawinannya. Tidak ada cerita Yesus punya anak di dunia. Tapi yang perlu dipercakapkan oleh manusia, berikan bahan pemikiran oleh Allah, bahwa Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus naik ke sorga. Ini misteri yang terjadi sampai hari ini. Jadi kita melihat bahwa kehadiran Yesus bukan semata-mata hanya untuk ada di dunia. Dia punya tujuan. Itu sebabnya ketika kita menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita, Tuhan Yesus masuklah dalam hatiku menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Kita bilang dengan kata-kata kita, sebenarnya kita sedang membuat satu peristiwa besar, bahwa Yesus yang hidup tadi, yang Yesus yang adalah Tuhan,
hidup di dalam hati kita. Itu sebenarnya yang terjadi. Tidak semua orang mau mengalami itu. Saya punya saudara di Duri, ya. Saya panggil abang. Abang ini tidak mau dia diceritakan soal Tuhan Yesus. Kenapa? Aku ada memegang roh harimau di dalam hatiku, katanya. Kalau aku perlu, aku panggil roh harimau itu, maka dia bisa menolong aku. Dia merasa bahwa apa yang sedang dia pegang itu lebih bisa menjaga hidup dia. Sehingga ketika ditawarkan Tuhan Yesus dalam hidup dia, kau anak kemarin kau, aku udah banyak tahu soal Alkitab. Nggak usah kau ajari aku. Nggak usah kau ajari aku. Anaknya pun menceritakan soal Yesus kepada dia, tidak berterima. Kenapa? Ada sesuatu yang sudah dia butuhkan di dalam hati dia. Kalau pada saat kita kecil, kita dibawa oleh orang tua kita dalam perdukunan, maka kita sudah diikat oleh suatu roh perdukunan. Sehingga apapun yang dijelaskan mengenai Tuhan, itu sulit sekali masuk. Indikasinya adalah ketika kita tidak selera persoalan-persoalan rohani, sebenarnya bisa kita cek ada apa parasit di dalam tubuh kita. Ilmu kedokteran kesehatan membilang bahwa ketika kita tidak cukup selera makan kita, ketika selera makan kita tidak pernah muncul, itu sebenarnya sedang ada penyakit di dalam kita. Ketika kita tidak selera makan, ada penyakit di dalam kita. Ketika kita tidak nyenyak tidur, sebenarnya ada penyakit di dalam kita. Ketika kita tidak sehat, tidak teratur buang air besar, sebenarnya ada yang sakit dalam tubuh. Artinya apa? Ketika sesuatu yang normal, yang sehat itu harus terjadi dalam tubuh kita, maka ada penyebabnya di dalam tubuh kita. Kita sudah lama tahu bahwa Yesus mati di kayu salib. Tapi orang melihat bahwa sedih kali Tuhan itu, ya. Dicambuk dia. Yang dianalisa orang adalah alat pencambuknya. Diperdalam orang itu. Yang diperdalam orang adalah bagaimana dia tangannya yang dipaku di sini, kenapa tidak robek, itu yang dianalisa orang. Kenapa waktu ditusuk lambungnya, kenapa tidak bercucuran terus gitu. Itu yang fisik yang dilihat orang. Hari ini kita mungkin juga melihat bahwa ketika kita melihat peristiwa Tuhan Yesus kayu salib, maka pikiran kita akan terkonsentrasi kepada mana kita fokus. Kalau kita fokus kepada persoalan-persoalan jasmani, maka kita akan melihat tampilan fisik daripada penyaliban Tuhanlah yang menjadi konsentrasi kita. Ketika kita konsentrasi kepada melihat apa maksud kematian Tuhan Yesus di kayu salib, maka kita akan fokus melihat ini untuk apa. Kemarin sore saya dan istri saya dan adik saya melihat kuburan mamak kami di Jalan Uka. Sebenarnya dulu Jalan Duka itu namanya, tapi supaya agak sedikit tidak seram, Uka. Kenapa Uka? Tidak tahu saya. Dari duka lah itu. Kami cari kuburannya, sudah banyak kali kuburan di situ. Ya? Patokannya adalah kata penjaga itu tahun berapa, bulan berapa matinya. Oh, jadi gampang carinya. Bulan 6, cari tahunnya. Oh, deretannya situ. Tidak lama, tidak sampai kami lapor polisi sudah ketemu dia. Artinya gampang melihatnya. Bulan 6 tahun 2020. Saya bulannya ingat, karena masih baru ingat. Apa yang terjadi di situ? Ternyata terbatas usia manusia. Tubuh di hari tanggal ini, bulan tahun ini, monding itu mati, meninggal tanggal 30 bulan Juni tahun 2020, 81 tahun. Oh, selesai sampai di situ. Ada limit kehidupan kita.
Yang dilihat cuma apa? Memang ada rumputnya, rumput mantap lah itu, rumput jarum, mahal itu per meternya, Pak Nixon. Rumput jarum itu, ya. Sekedar itu saja. Apalagi semeter kali 2 meter. Semua ditinggalkannya. Emas dia ditinggalkannya, dibagi-bagi aja sama anak-anak. Mobilnya ditinggalkannya. Bukan ditinggalkannya, tertinggal aja gitu loh. Tidak ada keinginan dia itu, tinggal aja. Yang dia bawa adalah bajunya yang menurut orang itu paling bagus. Bukan menurut dia lagi, menurut orang. Kalau yang mau menguburkan dia, tidak mau makaikan itu, pakai aja piyama. Piyama juga masuk. Sepatunya itu saja. Yang lain tidak ada. Ya, ditaburilah bunga di situ. Indah bunga itu, indah. Lihat lagi, pasti layu. Habis dia. Itu menunjukkan bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah ini terbatas. Waktu kita terbatas, kata Tuhan. Yesus sudah mengingatkan kita, ada satu kejadian yang kulakukan, aku sudah mati sekali untuk selamanya. Kata Tuhan Yesus. Dia mati sekali untuk selamanya. Kata kita hari ini. Dan ini sudah dikumandangkan ribuan tahun yang lalu. Kepada siapa? Manusia pada zaman itu. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Sebelumnya dia diseret-seret. Dia dicambuk. Dia diludah. Dia dipijak. Melawan dia? Tidak melawan dia. Kenapa? Dia tahu ini adalah programnya Allah. Bisa dia melawan pada saat itu? Bisa. Tapi dia tidak mau melawan. Kenapa? Karena itu harus dijalaninya. Karena itu harus dilewatinya. Karena itu adalah programnya Allah. Ketika Tuhan Yesus melawan pada saat itu lalu dia lari, mungkin tidak jadi lagi dia disalib, tidak terjadilah pengampunan dosa atas umat manusia yang adalah rancangan Allah. Tapi semua itu, apapun sakitnya, bukan karena dia tidak bisa melawan. Bukan tidak ada backingnya Tuhan Yesus pada saat itu. Bukan tidak ada yang membela dia. Bisa masyarakat banyak demon untuk bisa memberontak kepada penguasa pada saat itu? Bisa, tapi tidak terjadi. Apa sebabnya tidak terjadi? Karena ini harus terjadi, kata Allah. Itu sebabnya ketika diulas bahwa kematian Tuhan Yesus itu bukanlah perbuatan rancangan manusia. Itu adalah rancangannya Allah. Karena ketika terjadi matinya Tuhan Yesus di kayu salib, itulah titik awal perubahan terjadinya suatu kondisi manusia di bumi. Yang tadinya hidup oleh hukum Taurat, sejak Tuhan Yesus mati, manusia yang percaya akan kematian dia, masuklah manusia dalam kategori hidup dalam kasih karunia. Amin. Kita sekarang ini kasih karunia. Bukan karena kehebatan pahlawan zaman dulu, atau bukan karena kehebatan analisa kita, bukan karena kesedihan kita yang mendalam, bukan karena kita berinding atas kematian Tuhan Yesus. Bukan karena itu. Tapi semata-mata karena kasih karunia. Apa artinya? Itu pemberian Allah yang cuma-cuma. Tapi walaupun dia bercuma-cuma, tidak semua orang bisa mengalaminya. Tidak bisa semua orang mendapatkannya. Karena apa? Setiap orang sudah punya pola pikirnya sendiri. Setiap orang punya rancangan hidupnya sendiri. Dan ini ada kebebasan bagi orang untuk menentukan dia mau percaya atau tidak kepada kematian itu. Coba lihat, ada sangat drastis dikatakan. Seorang pembunuh, 20 orang sudah dibunuhnya, disiksanya, dimatikannya. Suatu saat dia bertobat, menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam hatinya. Lalu ada orang bilang, orang yang seperti itu masuk surga. Iya katanya.
Ngeri kali. Nggak adil kata orang. Itu kata manusia. Tapi hukum Allah bicara bahwa ketika orang menerima Tuhan Yesus, maka itu sudah selesai. Itu saja syaratnya. Mari kita lihat dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Kita baca sama-sama. Mari kita lihat. Roma 10 ayat 9 dan 10. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab jika kamu baik. Hanya dengan mengaku dengan mulutmu, semua manusia punya mulut. Mau mengaku dengan mulut, percaya dalam hatimu. Ada mulut, ada hati. Dua peran ini yang Tuhan bikin sebagai hukum untuk bisa mendapatkan keselamatan. Jadi bukan bawa ayam putih dengan bunga 7 rupa, dengan telur beraneka warna. Tidak ada begitu. Itu persyaratan dukunnya seperti itu. Ya. Kata Tuhan apa? Mengaku dengan mulutmu. Apa yang diakui? Akui bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah ini dia. Lalu percaya dalam hatimu. Apa yang mau dipercayai? Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Maka kamu akan diselamatkan. Jadi kalau kita balik, setiap orang akan diselamatkan. Kalau apa? Kalau dia mengaku dengan mulutnya yang fisik ini. Ya? Mengaku bahwa apa? Bahwa Yesus adalah Tuhan. Bisa nggak kita ucapkan bahwa Yesus kau adalah Tuhan? Kalau itu sanggup kita berikan, pengakuan itu sanggup kita keluarkan, lalu hati kita percaya bahwa Yesus, bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka akan diselamatkan. Kebenaran ini mutlak. Nggak usah dianalisa lagi. Nggak usah rumit sekali kita. Bahwa orang akan diselamatkan kalau dia mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya. Lihat ayat 10 lagi. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Ada kata percaya dan dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ada satu fakta bahwa ditunjukkan di sini, manusia akan mengalami kuasa kematian Yesus apabila mau mengaku dengan mulut dan percaya dalam hatinya. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu punya kuasa bagi kita. Kalau kita bisa mengakui kematian dia. Nah ini kadang-kadang dengan apa? Apa dengan satu ritual? Tidak. Setiap hari kita disuruh untuk mengingat akan kematian Tuhan. Dalam kematian itu ada pengorbanan, ada pengampunan di situ sebenarnya. Setelah kita mengaku dan kita percaya, kita jadi ciptaan baru. Baru secara apa? Secara roh. Secara fisik masih tetap. Tubuhnya tetap seperti ini, pengetahuan jiwa kita pun tidak hilang. Pengetahuan bahasa Inggris kita, pengetahuan matematika kita tidak hilang. Bukan bertambah, tidak akan bertambah. Pada saat kita terima Tuhan Yesus. Fisik kita tidak berubah. Waktu kita terima Tuhan Yesus, yang gemuk, yang agak gemuk tetap agak gemuk, yang kurus tetap kurus. Pada saat kita terima Tuhan Yesus. Tapi roh kita, kata Tuhan, nah ini dia. Dia hanya berbicara mengenai rohnya. Roh kita dibaharui. Itu yang terjadi pada saat Yesus di kayu salib. Dia mati. Lalu kematian dia itu dipercayai oleh setiap kita. Maka kita pun akan mengalami kehidupan di dalam Tuhan. Kita menjadi ciptaan baru.
roh kita dibaharui. Ada roh kita, karena roh kita yang berhubungan dengan roh Tuhan. Kita nggak pernah fisik ketemu Tuhan Yesus. Sebagaimana kusuknya pun doa saya tidak pernah datang Tuhan Yesus ke rumah saya secara fisik, nggak ada itu. Tapi secara roh dia bisa saya temui. Ini yang senantiasa ditanamkan oleh firman Tuhan kepada kita, bagaimana roh Allah itu bisa menyatu dengan roh kita. Itu yang dia inginkan. Jadi bukan pertemuan fisik seperti ini saja, ini adalah berguna untuk kita-kita. Ini berguna untuk kita. Supaya apa? Supaya roh kita semakin bersemangat di antara kita. Ya, kita berdoa bersemangat, itu membangkitkan roh kita. Tapi hubungan dengan Allah sendiri pun kita bisa menemui Tuhan. Kita diberi akses berhubungan dengan Tuhan secara langsung. Kenapa? Karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kau dulu salah, kau dulu berkelakuan jelek, kau dulu bercacat celah. Tapi kata Tuhan, ketika kau sudah mengaku, lalu kau menerima aku dan percaya kepadaku, maka sudah selesai. Rohmu sudah kuperbaharui. Kebenaran apa yang kita dapat dari hal ini? Ini yang banyak ditipu oleh iblis bagi kita. Kita merasa bahwa tubuh kita kan di dunia ini kita mau berbuat dosa. Kita kadang-kala jatuh dalam dosa. Apa Tuhan mentolerir dosa itu? Tidak. Tapi kata Tuhan, itu tidak kupandang lagi untuk menyelamatkan lagi itu. Dosa-dosamu itu sudah kuanggap sudah kuselesaikan di kayu salib. Kelemahanmu itu sudah kuselesaikan di kayu salib. Penyakitmu itu sudah kuselesaikan di kayu salib. Faktanya apa sekarang? Kita masih sakit. Kita masih berkekurangan. Kita masih bisa sedih. Kita masih bisa bertengkar dengan istri kita, dengan suami kita. Kita masih bisa clash dengan anak kita. Kita masih bisa ribut dengan tetangga kita. Tapi sudah Tuhan selesaikan semuanya? Iya. Itu fisik-fisik semuanya itu urusan kita. Urusan Allah sebenarnya, rohmu sudah kuperbaharui. Kau bisa merubah itu kalau kau mau, itu kata Tuhan. Tapi sekarang kita mempertahankan itu. Itu dia. Itu kejadiannya. Jadi faktanya bahwa Tuhan sudah membuat kita ciptaan baru, Dia sudah memberi kita hidup kekal, lalu kita sudah memisahkan kita dari maut ke dalam hidup. Ya. Tapi kehidupan yang sementara ini kan masih ada lagi nih gunanya nih. Itu sebabnya Allah menginginkan kita ketika kita tahu makna bahwa ada maksud kematian Dia, supaya kita bisa terhubung dengan Dia, supaya roh kita yang sudah dibersihkannya ini bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan Dia, membangkitkan roh kita. Supaya apa? Ada banyak program-programnya Tuhan yang mau Dia buat terpakai bagi kita dalam masa kita hari ini. Kira-kira begitu dia. Itu makna kematiannya. Jadi nggak harus kita sesali. Waduh, Tuhan kau sudah mati, sedih kali lah kau ya Tuhan. Dia tidak ada juga. Setelah jam 3 sore Tuhan sudah tinggalkan orang kau. Oh, sedihnya Tuhanku itu Tuhan. Kalau aku ada, tidak perlu kata Tuhan. Tidak perlu. Itu kualami, itu harus kutanggung karena aku mau menebus kamu, kata Tuhan. Untuk apa? Ketika rohku sudah bersih, maka sebenarnya aku diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa berhubungan dengan Dia. Kenapa? Ada banyak yang mau kukasih tahu sama kau, Peter. Kira-kira gitu dia. Ada banyak hal yang mau kukasih tahu. Tapi kau sibuk dengan bisnismu, tapi kau sibuk dengan urusanmu, tapi kau sibuk dengan keluargamu, tapi kau sibuk dengan rumahmu. Kau sibuk dengan mobilmu, kau sibuk dengan apa yang kupercayakan samamu, kata Tuhan. Itu yang terjadi hari ini. Lalu Tuhan mau kita apa? Semua itu bukan pantang, semua itu bukan tidak bisa. Semua itu bisa, tapi ada yang mau kukerjakan melalui tanganmu, melalui hartamu. Ada yang mau kulakukan dengan kau, dengan hatimu, dengan apa yang kau punya, dengan keluargamu, dengan teman-temanmu. Itu rancangan Allah bagi kita.
Supaya apa? Supaya apa yang Tuhan perkenankan untuk bisa Tuhan janjikan sama kita, sesuatu yang besar kadang-kadang tidak bisa kita lihat. Apa maksudnya Tuhan bagi kita? Tidak dapat kita pikirannya. Kenapa? Karena kita fokus kepada tubuh dan jiwa saja. Dengan roh kita masih tidak terlalu peduli. Allah menginginkan kita bisa mengetahui semuanya itu. Kenapa? Kenapa setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus bisa menjadi layu di dalam Tuhan? Nah, ini fakta. Dulu bersemangat sekali dia di dalam Tuhan. Tapi kenapa? Dalam perjalanannya biasa-biasa saja. Tidak lagi melihat bahwa kematian Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya diperingati, peringatilah. Yuk kita peringati. Malahan kita memperingatinya dengan membuat satu acara-acara yang sepertinya itu menyenangkan Tuhan. Kita kira dengan kita buat acara indah sekali, lampu 1000 warna, lalu dengan suasana yang begitu megah, kita kira Tuhan Yesus sudah senang melihat kelakuan kita di dunia ini. Oh, sudah dirayakan anakku, kematianku. Tidak itu. Tidak itu. Sudah pakainya bajunya yang terbagus dengan sepatunya yang terbagus dalam acara apa? Paskah. Tanggal 1 April. Oh, sudah datang dia ke gereja dengan antusias. Tidak itu yang Tuhan bikin. Bukan itu. Sudahkah kau punya hubungan dengan aku? Kenapa iblis senantiasa menipu kita? Kita disibukkannya dengan kelemahan tubuh dan jiwa kita. Ketika kita berdosa, lalu kita takut datang kepada Tuhan. Kalau suami istri lagi bertengkar di dalam rumah, sudah sulit untuk menyembah Tuhan di rumah itu. Dia mau menarik Alkitab pun sudah tidak enak. Oh, berantem, tapi kau tariknya Alkitab itu. Gitu. Akhirnya ditutupnya lagi Alkitab itu. Ini bagus dia ngopi-ngopi. Nengok-nengok dia di luar itu. Goyang-goyang kakinya gitu loh. Hilang. Hal-hal yang rohani hilang. Kenapa? Iblis mencoba menanamkan kepada kita bahwa kita fokus kepada apa? Kita fokus kepada hal-hal fisik. Kita fokus kepada jasmani. Kita fokus kepada tubuh dan jiwa. Akhirnya orang takut datang menghadap Allah. Saya ingat waktu anak-anak saya kecil, kalau mereka sudah berbuat salah, yang saya janjikan pun lupa ditagihnya. Contoh, umpamanya saya udah janjikan malam minggu nanti jalan-jalan ke plaza, gitu dia, ya. Lalu dalam perjalanan 1 minggu sebelum itu, dia mungkin sudah bersalah. Entah apalah yang dibikinnya, tapi dia merasa bersalah, mengurung diri saja dia di rumah. Kenapa? Karena dia sudah dihantui rasa bersalah, janji untuk jalan-jalan ke plaza pun sudah dia lupakan. Takut dia menghadap kepada bapaknya. Padahal secara hukum saya kan bapaknya. Mau dia berbuat dosa pun dia tetap anak saya. Tapi ketika dia mau mengalami sesuatu yang saya janjikan, itu tidak terjadi bagi dia. Dia takut menghadap. Meminta pun takut. Mau mengingatkan jalan-jalan kita apa? Manusia. Saya tidak tahu apa dosa saudara. Apa saudara memelihara dosa? Saya tidak tahu. Ya, ketika hubungan suami istri rumah pun itu menjadi pura-pura mesra, padahal kalian sebenarnya sudah gersang, saya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu itu. Kita pelihara itu. Nanti bagus sendirinya itu dengan sendirinya. Tahun berganti, ya, bulan berganti, tahun berganti, masih tetap begitu. Masih tidur satu rumah, masih, tapi hati sudah tidak enak. Anak-anak ke orang tua pun begitu. Negur bapak, negur. Tapi dalam hati, kau tengoklah dulu aku kalau besar. Ku matikan pun kau, katanya.
Itu sebabnya kita lihat di media-media masih ada orang tega membunuh bapaknya. Kenapa? Itu tadi kebencian tadi. Muncul dia. Istri pun gitu. Ya. Kalau kita tidak waspada, bisa kita bilang, ada lagi apa? Dalam hati, pikirlah kau dulu, tabrak mobil itu lah kau di jalan sana. Jemaat Tuhan, hari ini kita diingatkan Tuhan. Seberapa besarlah itu daripada pengorbanan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dia ampuni dosa kita apapun. Tidak terampuni kita lagi istri kita itu. Yang dulu di gereja kita bawa, aku mau senang atau susah, aku tetap bersama dia, kita bilang. Lalu mana lebih besar lagi kesalahan kita itu daripada yang ditanggung Tuhan Yesus? Anak-anak kita yang menjengkelkan hati kita, menyakiti hati kita. Karena cita-cita dia, kelakuan dia mencoreng nama keluarga kita, sehingga kita mencoret dia di dalam hati kita. Kata Tuhan, aku sudah mengampuni kau. Sanggup enggak kita melakukan itu? Itu enggak segampang diucapkan dengan kata-kata. Tapi ketika Tuhan Yesus mati, dia mau menyelesaikan semuanya itu bagi kita. Dia mau hubungan di antara kita, antara jemaat dengan para pemimpin, sesama jemaat, antara bapak dengan anak, anak dengan bapak, antara suami dengan istri, istri dengan suami, antara adik kakak beradik. Ini hubungan ini untuk apa? Untuk membuat dosa tidak terpelihara bagi kita, sehingga kita menjadi berani datang kepada Tuhan. Karena tidak ada yang menuduh kita. Ketika kita berkhotbah di suatu acara, lalu kita lihat di sana, oh aku berutang sebelum ku lunas-lunas si utang dia, katanya. Iblis menuduh, tuh kan, kau berutang kan, katanya. Intimidasi ini bisa mengganggu hubungan saya dengan Tuhan. Atau tidak mengganggu? Tidak mengganggu, tebal kali mukanya. Itu kata orang kan. Tebal kali pun mukanya itu, dia berbicara begini, kayak tidak ada persoalannya itu, katanya gitu. Ya, bagi Tuhan, datang kepada Dia dengan berani datang kepada Tuhan, karena kita sudah dibersihkan oleh Dia, itu cukup. Kalau masalah dosa, kata Tuhan, ketika bereskan semuanya itu bisa. Makanya diberikan kepada kita kan pengampunan, ada janji, lakukan itu. Simple. Tapi banyak kita hanya fokus kepada hal yang tubuh dan jiwa. Kata Tuhan, rohmu sudah kubersihkan menjadi sesuatu yang baru, sekali untuk selama-lamanya. Mari kita lihat Ibrani 10 ayat 1. Ibrani 10 ayat 10 dan 11 dan 12. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan karena kehendaknya inilah, ulangi 1, 2, 3. Selanjutnya ayat 12. Konsep perjanjian lama dan perjanjian baru. Di sini dijelaskan dia. Di Ibrani 10. Pada zaman perjanjian lama, setiap kita mau mengaku dosa kita, maka ada korban yang baru diberikan. Itu konsep perjanjian lama. Konsep perjanjian baru di dalam ayat 11, coba lihat. Ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Yesus sudah mati di kayu salib sekali untuk selamanya. Dia terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi itu untuk dosa kita yang hari ini, yang kemarin, dan yang akan datang.
Kita akan melakukan dosa pada hari yang akan datang. Gak usah rancang-rancang pun, itu nanti mungkin akan terjadi. Tapi itu tidak menghalangi hubungan kita, pengakuan Tuhan kepada kita. Karena apa? Yang diperbarui adalah roh kita sudah baru. Itu tidak bisa tercemar oleh dosa. Ini mau dikatakan. Roh kita lah yang dibaharui oleh Tuhan akibat matinya dia di kayu salib. Tapi ketika kita membereskan roh kita dengan Tuhan, maka kita pun akan bisa memperbaiki tubuh dan jiwa kita. Kalau kita sering melakukan dosa, lalu kita pelihara kehidupan itu, tidak ada lagi rasa takut akan dosa, itu sebenarnya kita sedang tidak memelihara roh kita. Itu sebabnya kalau ada orang yang suka kelakuan yang tidak bisa dirubah, itu sebenarnya dia tidak membuka rohnya kepada Tuhan. Karena katanya roh Tuhan menginsafkan kita akan dosa. Roh Tuhan, Roh Kudus menginsafkan kita akan kebenaran, akan penghakiman. Itu peran Roh Kudus. Harusnya orang tidak bisa tinggal tenang di dalam dosa. Ketika ada dengki hati dalam hati kita, itu ketika kita datang kepada Tuhan membuka roh kita, maka kita akan diinsafkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kita harus waktu untuk bisa membawa hubungan kita kepada Tuhan. Di saat itulah roh kita diperbaharui terus oleh Tuhan, diingatkan terus oleh Tuhan, sehingga kita bisa mengoreksi hal-hal yang lain. Jadi kalau ada orang yang karakternya tidak bisa berubah, jangan bilang, itulah aku. Itu udah kelakuanku dari dulu itu. Tabiatku tidak apa-apa itu, kita bilang. Tidak bahaya itu, kita bilang. Kata kita begitu. Kata firman Tuhan, nggak usah kau repot-repot urusin itu, kata Tuhan. Kalau kau tidak banyak mengetahui pertumbuhan jiwamu, tidak usah kau terlalu khawatir. Lalu mengenai tubuhmu, kau nanti datang penyakit, virus, apa segala, tidak usah terlalu takut, kata Tuhan. Yang kau takut apa? Baguskan rohmu, maka Tuhan akan menginsafkanmu. Kira-kira begitu dia. Ketika aku sudah membawa rohku bersama Tuhan, dia ingatkanlah aku. Tak usah terlalu kau banyak makan. Begitulah kira-kira kata Tuhan. Insafkan dia kan. Tidak usah ketat kali lah diet ini. Tidak. Saya bukan melarang diet. Ya, ada saatnya Tuhan akan bicara. Kurangi makanmu itu. Kenapa? Masih banyak rancanganku mau memakai kau tahun depan. Gara-gara itu kolesterolmu tinggi, nanti kau mati 2 hari lagi. Nah, kira-kira begitu dia. Ke situ larinya dia. Semua itu penting, ya. Tapi yang paling penting tadi, karena roh kita tidak bisa berdosa lagi, tapi dituduh-tuduh oleh iblis. Oh, doa tidak dijawab-jawab. Nggak usah pedulikan itu. Tapi datang kita sama Tuhan. Tuhan, rencanamu sudah jelas, ini yang akan terjadi. Kalau untuk itu Tuhan diperlukan, tapi ini belum datang juga. Tuhan, aku ingin melayani kau, tapi mana taman hidup itu Tuhan? Itu bisa disampaikan sama Tuhan. Itu bisa. Kenapa? Tuhan melihat, oh pasangan hidup ini perlu. Mintalah dia sama Tuhan. Aku tidak mau minta. Tunggulah kalau Tuhan tahu, kan datang sendirinya itu. Salah. Beranikan datang sama dia. Beranikan datang meminta kepada Tuhan. Kenapa? Ketika kita punya hubungan, punya buka roh kita sama Tuhan, kesempatan itu sebenarnya Tuhan sedang menginsafkan kita, mengingatkan kita. Nah, ketika kita diingatkan oleh Tuhan, disitulah kita bisa melakukan action demi action, kegiatan demi kegiatan. Oh, ini yang Tuhan mau. Jadi saya pun heran kalau ada orang yang tidak mau berubah dari kekerasan hatinya. Mari kita lihat di dalam yang terakhir, Ibrani 3 ayat 12 sampai 14. Mari kita lihat. Ada penghalang yang sebenarnya menjadi satu penyakit, membuat kita tidak full menerima janji Tuhan. Ibrani 3 ayat 12 sampai 14. Mari baca sama-sama, 1, 2, 3.
13. Empat belas. Saya balik dari belakang, saya baca. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Bagian apa itu? Ada banyak janji Tuhan, itu bagiannya. Ada banyak rancangan Kristus yang mau kita kerjakan selagi kita hidup. Amin. Ada banyak hal-hal lain yang Tuhan izinkan untuk kita masuki. Amin. Nah, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya. Ada dikatakan di sini asal saja kita teguh berpegang. Nah, waktu katanya sampai pada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula, ini kadangkala ada orang yang kandas di tengah jalan, tidak mau lagi percaya akan firman ini, tidak mau lagi percaya akan janji ini, karena sudah letih sendiri. Kenapa? Doa tidak dijawab-jawab, letih sendiri. Dilihatnya kelakuan orang tidak berubah-berubah, dia yang lebih hancur daripada orang itu. Ya, kita jadi lemah. Lalu kita lihat ada pemimpin di sana tumbang, selingkuh dengan sekretarisnya. Wow, itu pengkhotbah besar katanya. Kiblat kita kepada melihat tampilan fisik-fisik tadi. Kita kecewa. Kita lihat pengkhotbah besar keliling dunia, dia pun jatuh dalam dosa. Lalu kita bilang, kenapa ini? Oh, berarti tidak ada gunanya khotbah besar-besar. Tidak ada gunanya hebat-hebat secara rohani. Kesimpulannya salah. Kenapa? Karena kiblat kita, fokus kita melihat yang fisik-fisik tadi. Sehingga janji-janji Tuhan tidak pernah terjadi. Tidak sempat kita alami. Karena kita kecewa dulu dan tidak mempercayai firman itu. Ayat 13 dikatakan, tetapi nasihatilah. Nah, ini nasihati ini. Disuruh sebenarnya di dalam jemaat, nasihatilah. Karena ada firman Tuhan nasihati, aku nasihati dia, tidak lihat di mana dia tempatnya, dinasihatinya. Tambah sakit hati gitu loh. Ya. Disuruh nasihati betul. Tapi lihat caranya. Ya. Lihat momennya. Di Medan itu ada nasi goreng yang mantap kali. Aduh, bermacam-macam ada di dalamnya, ada udang, ada wanginya luar biasa. Disajikan pakai pispot. Tahu pispot? Nasi gorengnya mantap kali, harum kali, warnanya merahnya bukan main, udangnya keluar gitu. Dengan pispot. Selera enggak, Pak Agung? Mana Pak Agung? Tak selera, saya pun tak selera. Mendengarnya, gitu. Kenapa? Sesuatu yang bagus harus lihat juga caranya. Firman Tuhan bilang, nasihatilah. Jangan karena ada kata nasihat, kata Tuhan, nasihati kau. Kurang ajar pun kau, tidak betul pun kau. Oh, gaya kita pun gitu. Kata Tuhan, nasihatilah seorang akan yang lain. Tentu dengan tata cara. Ada caranya nanti. Ya. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Artinya apa? Ada konotasinya untuk setiap saat. Ini bukanlah sesuatu yang berdosa kalau kita menasihati saudara kita setiap hari. Tapi cara menasihatinya pun harus santun. Ya, supaya bisa berterima selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kehidupan orang rohani tidak bisa dibilang, oh ini rohani. Kenapa? Jasnya mantap, matching, bagus, dasinya bagus. Tidak ada, itu tidak terlalu patokan. Ya, karena setiap kita bisa menipu diri kita sendiri. Siapa yang tahu? Tuhan tahu hati kita. Kita mungkin bisa agak membuat kita suasananya sepertinya, wah rohani, wah nyala-nyala dia gitu. Tapi hatinya bobrok. Ya, mempercayai Tuhan, tunggu dulu lah, ini benar nggak ini gitu. Ada satu kekerasan hati, ada satu ketegaran hati akan dosa. Jadi kalau orang mau bertumbuh dalam Tuhan, harus mau juga dikoreksi oleh itu. Jangan kita kira kita sudah rendah hati. Karena kita sudah oplet, kita kira kita sudah rendah hati.
Aku udah naik oplet kok terus, udah rendah hati aku gitu. Bukan itu ukurannya. Bukan kita jalan kaki ke gereja bahwa itulah kita rendah hati, bukan. Tapi Tuhan melihat apakah kita sudah rendah hati apa belum. Apakah kita mengeraskan hati atau tidak, kita yang tahu. Jadi dikatakan di sini, orang yang tidak mau dirubahkan, orang yang sulit untuk dirubahkan hatinya, sebenarnya orang itu tidak melihat karya kematian Tuhan Yesus. Supaya salib Yesus berkuasa bagi kita. Keluarkan semua ketegaran hati. Kalau orang Batak bilang kejugulan hati kita, kekerasan hati kita. Orang tidak selalu bilang tidak, bukan bilang keras. Enggak katanya, tapi tetap juga enggak. Coba lakukan ini, enggak katanya. Enggak juga gitu loh. Itu sama-sama dengan keras hatinya gitu loh. Dan kita bilang karena orang itu kan lembut, ditanyanya kemana kau? Ke sana gitu ya. Tapi hatinya tetap bilang enggak. Apa dalam hatiku ini sudah inilah dia, kita bilang. Tapi dia tidak bilang ini, tidak bilangnya enggak, sudah dalam hatinya itu. Mempercayai firman pun begitu. Ketika kita tidak terbuka dengan kebenaran lain, ketika kita hanya fokus kepada apa yang kita baca dari buku, apa yang kita dapatkan dari pengetahuan internet, apa yang kita dapatkan dari pelajaran bapak rohani kita anggap suatu kebenaran yang mutlak. Sementara Tuhan mau bicara sama kita, Dia buka kebenaran yang lain, kita tidak mau terima, sebenarnya kita telah mengeraskan hati. Kata Tuhan, ketika kau mau masuk dalam janji-janjiku di depan ini, karena aku punya rancangan buatmu. Kalau hidup kita hari ini biasa-biasa saja, sayang sekali, mama saya umur 81, ya, tidak bisa diulang lagi. Lalu saya yang hidup sekarang umur 57, mulai berpikir, iya juga ya, apa aku harus biasa-biasa saja? Apa aku harus bertarung dengan apa rencanaku sendiri saja? Apakah yang kurancangkan dalam hidup aku, dalam bisnis aku, dalam pekerjaanku, dalam pelayananku, dalam yang apa kurancangkan saja? Kata Tuhan, enggak. Mari ikut aku. Tapi ketika mau masuk ikut ke Tuhan, adakah aku memberikan rohku? Tinggal tenang, dengarkan Dia. Apa Tuhan? Kenapa kelemahan ini masih ada? Kenapa jawaban doa ini belum terjadi? Itu kusampaikan rohku kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan sudah rebut roh kita. Tahun yang lalu, di kayu salib Dia sudah ambil roh kita. Dia mau ubah roh kita. Dia mau perbaharui roh kita. Menyelesaikan persoalan tubuh dan jiwa kita. Amin. Oleh karena itu siang ini kita diingatkan oleh Tuhan. Selesaikan persoalan hati kita yang mengganjal kita datang berani kepada Tuhan. Baik itu persoalan-persoalan pelayanan. Jangan dikira di dalam pelayanan tidak ada dosa. Ada dosa. Ya. Kesombongan diri, mau diakui, mau dipandang, mau dianggap orang, dihormati orang. Itu semua tipuan-tipuan iblis untuk membuat mata kita tidak melihat bahwa ada program yang besar mau Tuhan berikan. Kerendahan hati, kelembutan hati, itu banyak diajarkan oleh Tuhan. Apalagi lah kalau orang yang mau memelihara dosanya. Saya tidak tahu apa jenis-jenis dosa itu. Tapi saya percaya sekali kalau itu dosa pasti diberikan indikator. Ya. Di dalam Amsal dibilang kalau kau menolak hati nuranimu yang murni, maka kandaslah imanmu katanya. Artinya apa? Hati nurani masih bisa dipakai sebagai indikator. Apakah ini berkenan sama Tuhan atau tidak? Tapi kalau itu pun ampernya sudah mati, membuat dosa pun dia, mau nipu orang pun dia, mau melicikin orang pun dia, sudah biasa saja, itu alatnya sudah mati. Ya. Jadi di mobil itu kan ada kilometer. Kilometernya ada. Tapi begitu digas dia kencang pun dia nol dia terus. Jangan bilang bahwa itu enggak jalan gitu loh. Ya. Ampernya mati, indikatornya mati. Tapi ada juga yang sehat dia, digas dia jalan dia, wah kilometernya nunjuk 100 120 gitu. Begitu juga dengan hati nurani. Ketika kita tolak hati nurani kita yang murni, udah mulai
gedebuk kali pun dia sudah, oh itu jangan bilang. Ini jangan gitu-gitu lagi gitu loh. Itu indikator namanya. Amin. Tuhan menginginkan, ada banyak janji di depan ini. Ada banyak program yang mau Tuhan taruhkan dalam hidup kita masing-masing. Saya tidak tahu itu apa itu. Tapi ketika kita punya perencanaan-perencanaan di depan ini dalam kehidupan kita, dalam masa usia kita yang tidak kita ketahui kapan itu, ketahuilah bahwa Allah ada di situ. Ketahuilah Allah rindu kita masuk bersama-sama dengan Dia. Karena Dia mati, Dia di dunia cuma umur 30 sekianan saja. Dia hanya mau menyelesaikan persoalan manusia saja. Kenapa Dia tidak sampai 80, 90 supaya ada contoh soal umur yang panjang? Tidak. Dia langsung mati, bangkit, ditarik kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya apa? Ada satu pribadi yang sudah menyelamatkan kita, mati di kayu salib untuk tujuan kita, untuk tujuan kehidupan kita. Siapa yang bisa mendapatkan itu? Kalau kita mau menerima Dia, mau mengaku bahwa Dia Yesus dan Tuhan kita, mau percaya di dalam hati kita, maka kita memperoleh semuanya itu. Jemaat Tuhan, siang ini firman ini bukan berlalu begitu saja. Ketika ada yang mau kau koreksi dalam hatimu, Yesus sudah mati bagi kita masing-masing. Dia mati bukan hanya dikenang setiap tahun saja. Dia bukan gembira, Yesus tidak gembira untuk Dia disanjung-sanjung saja. Tapi kita bisa melihat bahwa ada rencana Allah bagi kita dalam masa kita hari ini. Apapun kelemahanmu, apapun kekuranganmu, apapun ketidaktahuanmu, itu tidak peduli bagi Tuhan. Yang peduli bagi Tuhan, mau nggak kau buka rohmu, roh yang sudah diperbaharui tadi, satukan dengan roh Tuhan, libatkan Roh Kudus di dalamnya, sehingga Dia bisa menginsafkan kita dari persoalan satu ke persoalan yang lain. Tuhan insafkan kita dari setiap kelemahan kita. Hanyakah Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kau segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ambil waktu di tempatmu pada saat ini. Sampaikan kepada Tuhan di tempat dudukmu, apa yang ingin kau perbaharui dalam rohmu dengan Tuhan. Sampaikan kepada Dia. Siang ini Tuhan berkenan untuk ditemui, sehingga apa yang Tuhan rencanakan, rancangkan dalam kehidupanmu bisa secara optimum terjadi dalam dirimu. Segala kebutuhanmu dan segala janji Tuhan dalam kehidupanmu bisa terjadi ketika kau buka rohmu kepada Dia. Perbaharui
janji kehidupan-Mu kepada Tuhan pada siang ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami percaya itu Tuhan, bahwa Engkau sanggup Tuhan melakukan banyak mujizat dalam kehidupan kami. Ketika roh kami buka kepada Engkau Tuhan, yang roh kami sudah Kau perbaharui itu Tuhan, Kau boleh banyak berbicara dalam kami. Terima kasih maturkan firman-Mu pada siang ini Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pemenang dalam kehidupan ini Tuhan. Dan kami boleh melakukan apa yang sudah Tuhan rancangkan yang baik di depan ini dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan.